Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Tifah, NIM 18032144, mahasiswi jurusan Biologi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint penelitian kecil saya yang berjudul Respon benih kangkung kadaluarsa pada lama penanaman air kelapa muda terhadap viabilitas, vigor, dan pertumbuhan bibit. Sebelumnya ini merupakan tugas mata kuliah Fisiologi Biji dengan dosen pengampu Ibu Dr. Violeta MSI. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Menurut Juariah 2007, kangkung merupakan sayuran yang kaya akan mineral seperti kalium, kalsium, zat besi, natrium, dan fosfor. Dan tanaman kangkung membutuhkan lahan yang terbuka atau mendapat sinar matahari yang cukup. Di tempat yang terlindung atau ternaungi, tanaman kangkung akan tumbuh memanjang tetapi kurus. Itu menurut Aditya 2009. Setelah itu, penggunaan air kelapa merupakan salah satu produk tanaman yang dapat dimanfaatkan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Air kelapa itu banyak mengandung mineral air, kalsium, natrium, magnesium, ferrum, kuprum, sulfur, gula, dan protein. Dan air kelapa juga terdapat dua hormon, yaitu hormon auksin dan hormon sitokinin. Itu menurut Maulidia 2013. Sedangkan menurut Fauzia 2010, benih kadaluarsa merupakan benih yang telah melampaui masa. Benih yang telah mengalami kemunduran sulit untuk berkecambah karena viabilitasnya telah menurun. Namun, benih yang telah mengalami kemunduran masih mungkin digunakan sebagai bahan tanam dengan memberikan perlakuan-perlakuan invigorasi yang tepat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu adakah pengaruh perendaman air kelapa terhadap pertumbuhan benih kadaluarsa? Kedua, berapakah waktu penanaman air kelapa yang efektif terhadap pertumbuhan benih kadaluarsa? Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, mendapatkan informasi mengenai pengaruh lama penanaman benih kangkung kadaluarsa dengan air kelapa muda. Kedua, mengetahui waktu perendaman air kelapa yang efektif terhadap pertumbuhan benih. Selanjutnya, manfaat penelitian ada 3, yaitu yang pertama, sebagai rujukan awal untuk penelitian selanjutnya. Kedua, sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Dan ketiga, yaitu menambah wawasan mempelajari tentang kandungan air kelapa yang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, metode penelitian. A. Jenis penelitian, yaitu jenis penelitian ini adalah RAL. B. Waktu dan tempat, dilaksanakan bulan Mei 2021 sampai Juni 2021 di Laboratorium Penelitian Biologi FMIPA UNP. C. Rancangan penelitian, yaitu metode percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Perlakuan lama perendaman dalam air kelapa muda dengan konsentrasi 15% terdiri 5 perlakuan. Perlakuan yang diberikan adalah lama perendaman benih yaitu 0 jam, 6 jam, 12 jam, dan 18 jam dan 24 jam dengan 5 kali pengulangan. Parameter yang diamati meliputi kecepatan tumbuh kecambah, tinggi benih, dan jumlah daun benih. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Pertama, perendaman dengan air kelapa. Terlebih dahulu, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Setelah itu, belah kelapa dan ambil airnya saja. Lalu saring untuk memisahkan dengan serabut kelapa. Dan masukkan air ke dalam mangkok. Setelah itu, masukkan biji ke dalam mangkok berisi air kelapa tersebut. Dan rendam biji sesuai perendaman pelakuannya yaitu 0 jam, 6 jam, 12 jam, 18 jam, dan 24 jam dengan 5 kali pengulangan. Setelah itu, masukkan kapas ke dalam masing-masing wadah dan basahi.
Selanjutnya, letakkan biji kangkung ke kapas yang telah basah di dalam wadah tersebut. Selanjutnya, berikan label sesuai lama penanaman biji. Dan di akhir, kita harus mengamati pertumbuhan benih selama penanaman. Dan pengamatan dilakukan sekali 3 hari. Selanjutnya, hasil pengamatan. Pengamatan yang saya amati yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun. Dari tabel pertama ini tentang tinggi tanaman. Tinggi tanaman dengan 5 perlakuan itu 0 jam, 6 jam, 12 jam, 18 jam, dan 24 jam. Dan saya mengamatinya sekali 3 hari, yaitu hari ketiga, hari ke-6, hari ke-9, hari ke-12, dan hari ke-15. Dapat dilihat dari tabel itu pada perlakuan 0 jam, pertumbuhan tanaman itu lebih lambat, atau dapat dikatakan sangat lambat, yang mana pertumbuhannya itu lambat, dan pada pengulangan keempat biji tidak tumbuh, dan pada pengulangan yang kedua biji tumbuh itu pada hari ke-9. Selanjutnya yaitu pada perlakuan 6 jam dapat dilihat lebih cepat daripada perlakuan 0 jam. Tetapi pada pengulangan yang ketiga dan keempat, biji terjadi tidak tumbuh pada pengulangan keempat. Sedangkan yang pengulangan yang ketiga itu biji tumbuh pada hari ke-12. Selanjutnya perlakuan 12 jam. Perlakuan 12 jam ini lebih cepat daripada 0 dan 6 jam. Tetapi ada 3 pengulangan pada tanaman pengulangan kedua, keempat, dan kelima biji tidak tumbuh. Selanjutnya untuk 18 jam, tanaman lebih cepat daripada 0 jam, 6 jam, dan 12 jam. Tetapi pada pengulangan kedua dan keempat, biji tumbuh pada hari ke-9, tetapi lebih cepat dari yang sebelumnya. Yang terakhir yaitu 24 jam. Dapat dilihat pada 24 jam itu pertumbuhannya itu sangat cepat daripada yang sebelumnya, dan rata-rata bijinya tumbuh semuanya. Tetapi pada pengulangan yang ketiga, biji baru tumbuh pada hari ke-6. Selanjutnya yaitu jumlah daun dapat dilihat di tabel, yaitu dengan perlakuan 0 jam, 6 jam, 12 jam, 18 jam, dan 24 jam. Pada hari pengamatan diamati sekali 3 hari, dengan hari ketiga, ke-6, ke-9, 12, dan 15. Dapat dilihat dari perlakuan 0 jam dengan 5 pengulangan itu pada tanaman 1, daun tumbuh pada hari ke-9, sedangkan tanaman kedua hanya tumbuh 1 pada hari ke-15. Tanaman yang ketiga itu tumbuh pada hari ke-6, dengan ke hari 15 baru tumbuh 3 daun. Dan sedangkan pada tanaman yang keempat tidak tumbuh, dan tanaman kelima itu tumbuh 2 daun. Selanjutnya yaitu 6 jam. Dapat dilihat itu perlakuan pengulangan tanaman 1, 2, dan 5 itu tumbuh secara bersamaan pada hari ke-6. Dengan tanaman 1 3 daun, tanaman 2 2 daun, tanaman 5 3 daun. Sedangkan untuk tanaman 1, maksud saya tanaman 3 itu tumbuh daunnya hanya 1 pada hari ke-15. Dan sedangkan tanaman yang keempat tidak tumbuh satupun. Selanjutnya yaitu perlakuan 12 jam, yaitu rata-rata pada tanaman pengulangan tanaman 1 dan ketiga itu tumbuh pada hari ke-5 atau ke-6. Itu tanaman 1 tumbuh 2 daun, dan tanaman 3 itu tumbuh 3 daun. Sedangkan pengulangan yang ke 2, 4, dan 5 tidak tumbuh satupun. Selanjutnya yaitu 18 jam, itu rata-rata tanaman tumbuh
pada hari ke-6 dan eee, pada 18 jam ini, semua tanaman tumbuh, daunnya, tetapi pada, eee pengulangan yang kedua, tanaman cuma tumbuh satu daun saja. Selanjutnya 24 jam, dengan 24 jam ini dapat dilihat yaitu, tumbuh daun itu tumbuh pada hari ke-6, dengan jumlah daun yang cukup banyak yaitu, ada yang 2, 3 dan 4. Selanjutnya, pembahasan dari hasil pengamatan tadi yaitu semakin lama waktu penanaman, maka memberikan hasil tinggi tanaman yang lebih baik daripada perlakuan perendaman dalam air kelapa muda dengan waktu perendaman cuma sebentar. Hal ini dikarenakan adanya hormon tumbuh yang lebih baik sehingga lebih efektif memacu pemanjangan dan perkembangan tanaman serta akan menyebabkan tanaman menjadi lebih tinggi. Selanjutnya yaitu perenaman dengan air kelapa sangat bagus untuk benih yang akan kita tanam. Hal itu disebabkan air kelapa merupakan cairan endosperm, buah kelapa yang mengandung senyawa-senyawa biologi yang aktif. Air kelapa mengandung komposisi kimia yang unik yang terdiri dari mineral, vitamin, gula, asam amino, dan fitohormon yang memiliki efek signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya adanya benih kadaluarsa yang tidak tumbuh pada setelah perendaman air kelapa itu disebabkan karena semakin lama benih disimpan, maka viabilitas dan vigornya juga semakin berkurang. Dalam benih ada endosperm atau cadangan makanan yang membantu benih untuk bertunas. Nah, semakin lama benih disimpan, maka cadangan makanan itu juga semakin menipis dan berkurang. Selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Dari penelitian itu dapat kita simpulkan, pertama, air kelapa sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Kedua, semakin lama waktu perendaman, maka memberikan hasil tinggi tanaman yang lebih baik daripada perlakuan perendaman dalam air kelapa dengan waktu perendaman yang cuma sebentar. Yang ketiga, jumlah daun berkaitan dengan tinggi tanaman, di mana semakin tinggi tanaman, maka semakin banyak daun yang akan terbentuk. Keempat, yaitu benih kadaluarsa yang tidak tumbuh setelah perendaman air kelapa, itu disebabkan karena semakin lama benih disimpan, maka viabilitas dan vigor juga semakin berkurang. Baiklah, itulah hasil penelitian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.